Selamat pagi Bu Ria dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan paper kami berjudul Kemampuan Guru dalam Merancang Bukti Kedisiplinan Siswa melalui Pemanfaatan Learning Management System. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang oleh Pak Yo. Oke, latar belakang pada dasarnya harapan melalui pemanfaatan teknologi digital, guru bisa melakukan kursus online yang mampu memfasilitasi pembelajaran lebih luas, bervariasi, menarik, dan pembelajaran dapat berlangsung kapan dan di mana saja. Tentunya sebelum untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu memiliki kompetensi digital terlebih dahulu. Kompetensi digital erat kaitannya dengan kecakapan guru dalam menggunakan teknologi digital berdasarkan kaidah pedagogis dengan menyadari implikasinya terhadap metodologi pendidikan itu sendiri. Namun, kenyataan yang kami temukan di dalam soal tempat kami observasi yaitu masih ditemui di kalangan guru yang belum memanfaatkan teknologi digital, khususnya penggunaan LMS secara maksimal. Padahal manfaat LMS berguna untuk guru dalam merancang dan mengelola pembelajaran. Salah satunya merancang serta menganalisa bukti kedisiplinan siswa pada pembelajaran daring. Nah, selanjutnya, adapun rumusan masalah dan tujuan dari kami itu bagaimana kemampuan guru dalam memanfaatkan LMS untuk merancang dan menganalisis bukti kedisiplinan siswa pada pembelajaran daring. Tujuannya, ketahui kemampuan guru dalam memanfaatkan LMS untuk merancang dan menganalisis bukti kedisiplinan siswa pada pembelajaran daring. Fokus kajian pertama yang kami tuliskan yaitu adalah ini ada definisi dari kedisiplinan dalam pembelajaran. Di sini ada dua teori yang telah kami tuliskan, yaitu yang pertama adalah sikap yang secara sadar dimiliki siswa untuk patuh dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kedua, kesediaan atau kepatuhan yang didasari nilai yang penting pada peraturan yang dibentuk, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi dengan artian lain bahwa ini disiplin ini adalah membentuk pengendalian diri siswa untuk mematuhi setiap aturan yang ada. Jadi sebelum kita mengetahui kedisiplinan pembelajaran daring, kita mengetahui dulu pembelajaran daring itu apa. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan internet dengan aksesibilitas konektivitas sehingga memunculkan berbagai interaksi pembelajaran. Maka dari itu kami bisa tuliskan bahwa disiplin dalam pembelajaran daring adalah alat yang membantu siswa untuk mengembangkan pengendalian diri melalui aturan dalam pembelajaran jaringan internet sendiri. Adapun indikator yang telah kami tuliskan dalam paper kami yaitu yang pertama menurut hal teori yang pertama itu adalah KAFIT, yaitu adalah patuh dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah patuh terhadap pengalaman belajar. Lalu teori kedua menuliskan tepat waktu untuk kelas. Yang kedua mengerjakan dalam waktu tepat waktu. Dan yang terakhir adalah kehadiran mengikuti pembelajaran dan berpartisipasi dalam bentuk disiplin. Adapun indikator yang telah kami rangkum adalah pertama adalah kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas berikan dalam artian tepat waktu dan waktunya. Kedua, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan terakhir mengikuti instruksi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, kajian teori yang kedua mengenai Learning Management System atau LMS dalam pembelajaran dengan dua definisi yang kami sampaikan, yaitu LMS merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran berbasis sistem informasi, dan juga selanjutnya LMS adalah sistem berbasis web dengan tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang sistematis. Selanjutnya kita akan melihat fiturnya ada 4, yaitu instruksional berbicara pembelajaran, dan juga manajemen berbicara tentang kontennya, dan interaktif berbicara tentang komunikasi dan juga visual, yaitu konten secara visual. Selanjutnya mengenai manfaat dari LMS yaitu pengelolaan pembelajaran, dan kelebihannya ada 3, yaitu efisien proses pembelajaran, dan yang kedua adalah menyediakan informasi pembelajaran, dan juga guru dan siswa dapat bertemu dalam pembelajaran secara virtual. Guru dapat mengontrol aktivitas pembelajaran dari siswa. Dari aplikasi yang banyak itu di dalam sistem kami mengambil 3, yaitu Moodle, Edmodo, dan Google Classroom, terkhususnya dalam sekolah observasi kami. Selanjutnya kajian teori yang ketiga udah Pak Yo. Teori yang ketiga adalah kompetensi digital guru dalam pembelajaran. Dapat 5. Yang pertama, informasi. Itu kemampuan guru dalam mencari, memilah, mengevaluasi informasi berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua itu
komunikasi, yaitu keterampilan guru berinteraksi dan berbagi serta bersama melalui teknologi digital. Dan yang ketiga adalah educational content creation, yaitu kemampuan guru untuk dapat ciptakan konten pembelajaran digital. Jadi seperti program aplikasi pembelajaran ataupun animasi pembelajaran. Yang keempat itu security, itu memiliki kemampuan untuk menjamin perlindungan terhadap dampak teknologi digital itu sendiri bagi siswa. Kelima, educational problem solving, bagaimana memecahkan masalah dan mengatasi permasalahan teknis terhadap teknologi digital itu sendiri. Tentunya kompetensi digital tidak bisa dipisahkan dari kompetensi utama guru, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu saja yang bisa kami bahas. Selanjutnya dari itu untuk fokus kajian akan dilanjutkan ke pembahasan. Kita masuk ke dalam pembahasan. Kita akan melihat definisi singkat mengenai asesmen. Boleh tolong dilanjut. Asesmen merupakan informasi yang dapat diperoleh oleh guru mengenai aktivitas belajar siswa. Data-datanya dapat digunakan oleh guru untuk menganalisis dan mengambil keputusan dan juga melakukan evaluasi dan memberikan feedback. Selanjutnya kepada Pak Yo. Oke, selanjutnya kita melihat bahwa keterkaitan dengan CIE, yaitu ketika proses guru merancang ataupun menganalisis, artinya guru sedang membuat suatu instrumen melalui pemanfaatan LMS itu sendiri, sehingga melalui pembuatan instrumen yang dilakukan guru tentunya dalam menilai sikap kedisiplinan siswa akan mengurangi subjektivitas guru, sebab guru itu mempunyai acuan, yaitu instrumen yang telah dibuat. Seperti yang Suryani 2016 sampaikan bahwa penggunaan instrumen yang dirancang guru khususnya dalam ranah afektif akan mengurangi subjektivitas guru dalam melakukan penilaian. Pada paper kali ini yaitu khususnya penilaian kedisiplinan siswa. Nah, selanjutnya pemanfaatan LMS juga tentunya akan mempertajam instrumen guru itu sendiri. Bila melihat keterkaitannya dengan biblical Christian worldview, maka sebagai seorang guru di dalam merancang ataupun ketika menganalisis instrumen yang sudah dibuat, guru perlu melihat bahwa siswa adalah sebagai imago Dei. Imago Dei dalam hal ini memiliki arti bahwa siswa merupakan gambar dan rupa Allah yang memancarkan sifat dan karakteristik Allah. Sehingga instrumen yang digunakan oleh guru tentunya harus memiliki tujuan untuk memberi pemahaman yang benar kepada siswa terkait pentingnya sikap kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Artinya, sikap kedisiplinan yang ada pada siswa merupakan memancarkan sikap kedisiplinan Allah itu sendiri. Seperti itu. Dan tentunya juga guru perlu mengajak siswa untuk sampai ke tujuan utama pendidikan, yaitu untuk memuliakan. Selanjutnya dilanjut oleh Pak Yasmon. Oke, sekarang kita masuk ke dalam instrumen penilaian yang digunakan oleh pada saat observasi, yaitu berdasarkan teori. Instrumen penilaian ini pada dasar tidak terlepas dari metode atau cara pengumpulan data yang terkhususnya dilakukan oleh guru itu sendiri untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif. Biasanya ini berupa instrumen yang digunakan adalah berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Jadi ini adalah instrumen penilaian ini dilakukan oleh guru itu sendiri dalam mengambil data dari hasil tes dan kuesioner. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat prinsipnya itu ada 3, yaitu bermakna, artinya punya tujuan dan punya arti. Penilaian dilakukan dengan transparan tanpa ada yang disembunyikan, dan juga adil, artinya semuanya sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya kita melihat ranah-ranahnya ini adalah ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Teman-teman pasti sudah familiar. Ranah pengetahuan itu berupa tes, dan ranah sikap adalah sesuai dengan topik kami, yaitu penilaian diri, observasi, dan juga penilaian sejawab. Ada juga jurnal. Di sini kita ranah sikap yaitu kedisiplinan, dan terakhir ranah keterampilan itu
itu dapat berupa proyek portofolio dan juga produk-produk yang diciptakan baru. Selanjutnya kita melihat tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru, yaitu ada 2. Langkah pertama, cakupan pertamanya adalah analisis kebutuhan, melihat kebutuhan belajar siswa, dan juga cakupan kedua yaitu desain pembelajaran, mendesain supaya mengetahui kebutuhan, dan langkah yang kedua adalah melihat tingkat kesukaran dari penilaian yang telah dirancang. Selanjutnya kita akan melihat mengenai definisi instrumen penilaian ini. Menurut teori, jika difokuskan pada penilaian sikap, itu merupakan penilaian formatif yang merupakan acuan bagi guru untuk mendapatkan informasi dan pemahaman bahwa siswa ini membutuhkan pembelajaran yang lebih baik dan juga dapat berefleksi menciptakan merancang pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembahasan ini bahwa jadi kesimpulannya bisa kami tuliskan adalah pemanfaatan LMS yang dilakukan oleh guru merupakan bagian dari kemampuan guru dalam membuat instrumen, sehingga melalui instrumen yang dibuat guru bisa menganalisis bukti kedisiplinan siswa objektif berdasarkan data yang didapat melalui instrumen tersebut. Jadi melalui pemanfaatan LMS ini diharapkan guru bisa mendapatkan bukti kedisiplinan itu dari instrumen penilaian yang telah dilakukan. Oke, demikian presentasi kami bisa dapat disampaikan. Terima kasih.